Jadi, kalian beneran ada affair? Tanya Yuda tanpa basa-basi. Sekarang Yuda dan Iim ada di ruang tamu apartemen kami. Mereka jelas meminta penjelasan tentang keadaan gue dan Pak Arya yang bisa dibilang tidak normal. Bapak bukannya udah punya istri? Bisa-bisanya ada main sama teman saya, kata Iim gak terima. Gua hanya menghela napas lelah. Haruskah secepat ini ketahuannya? Git, lo juga. Jelasin kek, jangan diam aja begitu, kata Iim kesal. Gue mengusap muka gue frustasi saat ini. Berbanding terbalik dengan Pak Arya yang kelihatan tenang-tenang saja. Lo kan perempuan juga, Git. Masa gak ada rasa gimana gitu sama istrinya Pak Arya? Tanya Iim. Dia istri saya, jawab Pak Arya yang akhirnya membuat Yuda, Iim, dan gue melongo gak percaya. Kok bisa? Tanya Yuda heran. Bapak bohong kan? Tanya Iim dengan mata memicing curiga. Tapi Pak Arya malah mengambil tangan gue dan menunjukkan cincin pernikahan kami. Iim sama Yuda makin melongo sekarang. Jelasin semuanya, kata Iim tajam ke gue. Sama kayak lo, gue juga dijodohin, jawab gue lirih. Sekarang gue sama Iim memilih untuk duduk di balkon bersama Yuto yang ada di pangkuan gue. Sedangkan Yuda dan Pak Arya ada di ruang tengah. Gimana ceritanya, Git? Tanya Iim. Gue gak tahu, Iim. Gue pulang dan semuanya udah dipersiapkan. Gak ada yang berjalan sesuai keinginan gue. Bahkan termasuk cincin pernikahan gue, kata gue miris. Siapa aja yang tahu? Tanya Iim. Gak ada, kata gue sambil mengelus rambut Yuto yang ada di pangkuan gue dengan lembut. Baru lo sama Yuda. Terus Kara? Tanya Iim yang membuat gue merasa sesak. Selama ini gue selalu memikirkan segala kemungkinan antara gue dan Kara sendirian. Dan gue gak bisa mencari jalan keluarnya. Gue masih sayang sama dia, jawab gue jujur. Lo inget omongan lo dan juga Kara saat pertama kali tahu gue nikah sama Yuda kan? Tanya Iim. Ingat Iim, ingat banget, jawab gue dengan air mata yang berlinang. Gue gak tahu kalau posisi lo dulu ternyata sesusah ini. Emang benar lebih gampang nasihatin orang dibanding lo ngejalanin sendiri. Kayaknya gue kena karma deh Iim, jawab gue yang membuat Iim memeluk gue dan mengelus pundak gue. Gue belum siap untuk ngasih tahu ke yang lain karena hubungan gue sama Pak Arya pun gak bisa dibilang baik. Kita masih terus-terusan berantem, jawab gue jujur. Gue juga ngalamin itu dulu, tapi ngelihat kekakuan Pak Arya, gue rasa posisi lo lebih sulit sekarang. Yuda agak mending waktu ada Yuto di tengah-tengah kami, kata Iim. Maksud lo, gue harus punya anak biar kehidupan rumah tangga gue agak mending? Tanya gue ke Iim. Ya gimana ya, itu bisa jadi salah satu cara sih. Tapi sumpah Im, gue masih kaku sama dia, jawab gue. Tapi tadi Pak Arya lagi manggang bareng lo kan? Tanya Iim. Ceritanya panjang Im, dan itu gak seperti yang lo pikirin. Gue belum sampai sejauh itu sama Pak Arya. Lo manggil suami lo sendiri kok gitu sih? Tanya Iim. Gimana pun dia tetap dosen di mata gue Im. Mau sampai kapan lo nyembunyiin semua ini Git? Tanya Iim. Sampai gue siap Im. Maaf kalau gue gak bisa mengambil tindakan seberani lo untuk mengakui pernikahan lo ke muka umum. Gue minta sama lo untuk pura-pura gak tahu tentang hal ini Im. Bisa kan? Tanya gue dengan memohon. Gue akan diam, tapi cepat atau lambat semuanya pasti tahu Git. Secara sengaja atau gak sengaja kayak gue sekarang. Dan gue harap lo terlebih dulu jujur sebelum semuanya terlambat, kata Iim yang gue angguki. Pada akhirnya, Iim dan Yuda pulang tanpa jadi menitipkan Yuto untuk pergi ke acara undangan. Gue cuma memeluk lutut gue dan bingung memikirkan tentang bagaimana kehidupan gue ke depannya. Kenapa harus ngaku sih Pak? Tanya gue ke Pak Arya yang sedang membaca sebuah buku di samping gue dengan lirih. Saya gak mau dicap jelek karena selingkuh sama mahasiswa saya sendiri. Padahal orang itu istri saya, kata Pak Arya sambil menutup buku yang dia baca. Bapak selalu mikirin tentang diri Bapak, tanpa mikir apapun tentang saya. Mungkin setelah ini, Bapak enak karena terlepas dari segala tuduhan yang dilayangkan ke Bapak. Tapi saya, gimana saya harus ngejelasin ini ke teman-teman saya dan juga pacar saya? Tanya gue dengan sesenggukan. Udah malam, lebih baik kamu tidur biar besok gak kesiangan. Timpal Pak Arya yang malah merubah topik pembicaraan. Oh iya, saya lupa besok dosen pertamanya galak, jawab gue sambil menutupi tubuh gue dengan selimut dan memeringkan tubuh untuk membelakangi Pak Arya dan menghapus air mata gue. Orang yang kamu omongin itu ada di sini.
dan mendengar omongan kamu, tegur Pak Arya. Nggak baik ngomongin orang di belakang, apalagi suami sendiri. Jadi mending di depannya aja, jawab gue cuek. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di part selanjutnya ya teman-teman.